Pernahkah kalian menyaksikan sesuatu yang membuat tertegun, bertanya-tanya, bagaimana bisa terjadi? Sesuatu yang tampak ajaib, namun sebenarnya bukan sulap atau mukjizat. Dalam ajaran Buddha, yang tampak ajaib itu hanyalah kemampuan manusia yang melampaui batas pengetahuan biasa. Bayangkan seorang anak bertanya, "Pak, kenapa bumi melayang di angkasa? Kenapa matahari dan bulan tidak saling bertabrakan?" Pertanyaan sederhana, tapi begitu dalam. Jika kita mencoba menjelaskan gravitasi atau posisi planet, pikirannya pasti bingung. Inilah yang disebut hal-hal yang tak terpikirkan oleh manusia biasa. Terlalu kompleks untuk dipahami dengan pikiran sehari-hari. Seorang Buddha memiliki tubuh dan batin yang luar biasa. Tubuhnya sempurna, gerakannya anggun, suaranya merdu, bahkan hewan pun berhenti untuk mendengarkannya. Ia bisa membaca pikiran orang lain, mengetahui siapa yang siap mendengar ajarannya dan siapa yang belum. Ia memahami planet, manusia, dan alam semesta, bukan hanya bumi, tapi juga kehidupan di dunia lain. Tubuhnya memiliki tanda-tanda manusia agung, mata indah, gigi putih dan rata, tinggi tubuh seimbang, telapak kaki rata, dan pandangan yang menenangkan. Setiap gerakan menunjukkan keharmonisan antara fisik dan batin. Bagi kita, ini tampak seperti mukjizat, tetapi sesungguhnya itu adalah puncak kesempurnaan batin. Orang yang mendalami batin melalui meditasi bisa melakukan hal-hal yang bagi awam mustahil. Berjalan jauh tanpa lelah, mengetahui pikiran orang lain, bahkan merasakan kondisi makhluk lain. Misalnya, seorang anak yang sakit tiba-tiba sembuh karena kasih sayang ibunya. Dokter pun bingung. Bagi kita, itu ajaib, tapi sebenarnya itu energi batin dan hukum alam bekerja dengan cara yang tak terlihat. Karma atau akibat perbuatan juga menentukan hidup kita. Mengapa ada orang lahir sehat dan ada yang sakit? Mengapa ada yang cantik dan ada yang biasa saja? Semua itu bukan kebetulan. Seorang pencuri bisa mengalami kemalangan. Seorang dermawan mendapat kebahagiaan tak terduga. Bahkan, ciri fisik sederhana seperti tahi lalat atau bentuk hidung bisa menjadi manifestasi karma lampau. Karma rumit dan tak dapat diprediksi. Setiap detik, manusia lahir dan meninggal, bintang lahir dan mati, alam semesta terus bergerak. Setiap kehidupan memiliki pola, walau sering tak terlihat oleh kita. Kemudian, ada proses yang menjelaskan terjadinya alam semesta. Para ilmuwan punya teori Big Bang, ledakan materi yang membentuk galaksi dan planet. Namun, bagaimana persisnya alam semesta muncul? Bagaimana manusia di berbagai planet? Semua itu tetap menjadi misteri. Alam semesta terus bergerak, lahir dan berkembang tanpa henti. Bayangkan, setiap detik ribuan bayi lahir, ribuan orang meninggal, planet dan galaksi terbentuk, dan semuanya berjalan terus. Dunia penuh misteri, dan yang tampak ajaib hanyalah karena kita belum memahami sebab dan polanya. Di sekitar kita, kehidupan penuh keajaiban. Matahari terbit, air mengalir, bunga mekar, hewan hidup dan bergerak, manusia berpikir, berperasaan, mencintai. Hal-hal sederhana ini sering kita anggap biasa, padahal itu semua adalah keajaiban. Bahkan, kemampuan batin manusia, kasih sayang, dan keberanian menghadapi hidup, semua itu adalah bentuk keajaiban yang nyata. Keajaiban sejati bukan tentang mukjizat atau sulap. Keajaiban ada dalam hidup itu sendiri, dalam energi batin, akibat karma, dan keberlangsungan alam semesta. Yang tampak ajaib hanyalah karena kita belum memahami sebab dan polanya. Ketika kita menyadari ini, kita belajar rendah hati, menghargai hidup, dan melihat keajaiban dalam setiap detik, dalam setiap nafas, senyum, dan pertemuan. Ada keajaiban yang nyata yang bisa kita alami, rasakan, dan hargai.
Hidup ini sendiri adalah keajaiban yang terus berjalan. Saat kita membuka mata, hati, dan pikiran, kita akan menyadari bahwa keajaiban ada di sekitar kita, di dalam diri kita, dan dalam setiap makhluk yang kita temui. Menyadari keajaiban ini membuat kita lebih bijaksana, lebih peka, dan lebih menghargai kehidupan. Mari kita hargai setiap detik, setiap hembusan napas, dan setiap momen yang diberikan, karena hidup itu sendiri adalah keajaiban yang nyata dan tak pernah berhenti